Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban dalam program Tahsin Huruf Al-Quran pertemuan yang ke-29 bersama Fakir tim khidmah Rumah Quran Al-Kautsar dan juga anak Al-Fakir tim khidmah cilik Rumah Quran Al-Kautsar. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan huruf yang berikutnya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai makhraj huruf ba yang berasal di dua bibir, ba, bi, bu atau syafatan. Kali ini kita juga akan membahas huruf yang makhrajnya keluar dari dua bibir. Namun kali ini hurufnya memiliki dua makhraj. Yang pertama dua bibir atau syafatan, yang kedua ada di hidung. Huruf ini adalah huruf mim. Sebagaimana tadi yang disebutkan, mim ini bukan hanya makhrajnya di dua bibir, ma, mi, mu, namun juga makhrajnya keluar juga dari rongga hidung, ma, mi, mu. Setengahnya dari dua bibir, setengahnya dari hidung. Ya. Setengah pelengkapnya di sini, setengah yang dilengkapinya di dua bibir, ma, mi, mu. Bunyi mim ini tidak akan sempurna ya, kalau bibirnya tidak dirapatkan, ma, mi, mu. Ya. Dan juga tidak sempurna juga kalau tidak disertakan dengan suara hidung, ma, mi, mu. Jadi dua-duanya ya, melengkapi bunyi huruf mim ya, bunyinya ma, mi, dan mu. Karena huruf mim makhrajnya keluar dari hidung atau khayshum, tentu ya, menghasilkan gunnah. Oleh karena itu mim dalam kondisi apapun tidak bisa lepas dari yang namanya gunnah, baik dalam kondisi berharokat ma, mi, mu, atau dalam kondisi izhar, misalkan hum wa azwajuhum, atau ikhfa ya. Bahkan mim ketika bertasydid gunnahnya pun paling banyak, paling sempurna. Amma ya, itu ada gunnahnya. Hum wa azwajuhum juga ada gunnahnya, namun kurang ya. Malahum bihi ada gunanya dengan sempurna ya. Awa amina ada gunanya juga. Buktinya kalau kita tutup hidung kita bunyinya tidak akan sempurna. Berarti dalam kondisi apapun ya, mim tetap memiliki gunnah. Berikutnya sifat-sifat yang dimiliki huruf mim yang membedakan dengan huruf yang berasal dari syafatan yang lainnya. Yang pertama adalah jahr. Ketika melafalkan huruf mim ini, nafas tidak banyak keluar. Ma, mi, mu. Cenderung tidak keluar nafas bahkan ya. Ma, mi, mu. Ya. Ini adalah ya, pembeda dengan huruf fa misalkan. Berikutnya, mim memiliki sifat yang namanya adalah bainiyah. Artinya, ketika melafalkan huruf mim ini, suara tidak terlalu tertahan dan juga tidak terlalu lepas, tapi sedikit berjalan ya. Ma, am, im, tidak tertahan, am, atau tidak terlalu berjalan, am, dalam keadaan netral ataupun dalam keadaan mimnya sukun sendirian, tidak ada huruf setelahnya, atau dalam keadaan waqaf, atau dalam keadaan izhar yang tidak dihukumi harus diikhfakan atau diidghamkan. Maka ini ya, sifatnya adalah bainiyah. Artinya suaranya tidak terlalu berjalan, cuma berjalan sedikit. Hum, ihdinas shiratal mustaqim, qim, sedikit berjalan, tidak mustaqim tertahan atau tidak terlalu ya, lepas, mustaqim. Nah, itu juga ya, kurang tepat, tidak sesuai dengan sifatnya. Sifat yang ketiga adalah istifal. Ketika melafalkan huruf mim ini,
suara cenderung ke bawah. Ma, mi, mu, dan langsung keluar, tidak ke atas. Mo, mi, mu, tapi ma, mi, mu, ma, mi, mu. Tidak dibaca mo, mi, mu. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya, yang keempat, yaitu yang namanya infitah. Ketika melafalkan huruf mim ini suara terbuka. Ma, mi, mu, bukan mo, mi, mu. Tidak terkurung, ya. Tidak terkurung suaranya, namun terbuka. Berikutnya, sifat yang senantiasa menaungi ataupun mengiringi huruf mim ini adalah gunnah. Nah, gunnah adalah suara deringan, ya, suara indah yang memiliki deringan. Nah, tentunya deringan itu berasal dari suara hidung. Biasanya, ya, seseorang itu selalu mensenikan bahasa Arab dengan, ya, suara gunnah di hidung. Biasanya orang-orang itu menyanyikan lagu bahasa Arab, ya, lagu nasyid-nasyid, ya, atau aghani-aghani itu dengan suara hidung. Biasanya digunakan untuk memperindah suara. Makanya gunnah artinya adalah suara indah yang memiliki deringan. Ketika bertasydid, gunnahnya paling sempurna, amma. Ketika idgham juga begitu, ya. Dan ketika ikhfa, gunnahnya sempurna saja, tidak sepanjang seperti yang gunnah yang paling sempurna. Ma lahum bihi. Nah, ketika izhar, gunnahnya netral, sebagaimana sifat bainiyahnya, ukuran sifat bainiyah mim, ya. Hum wa azwajuhum, hum wa azwajuhum, tidak dibaca, ditahan, hum wa azwajuhum, atau dibaca terlalu syiddah, tidak berjalan, hum wa azwajuhum. Kita lafalkan bersama-sama, ya. Lafal huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, mi, mu, bam, bim, bum, amma, immi, ummu, mamma, mimmi, mummu, mamma, mimmi, mummu. Jadi nun ketemu mim dengan mim ketemu mim sama, diidghamkan dengan gunnah akmal atau gunnah yang paling sempurna. Ma lahum bihi, hum wa azwajuhum, hum fiha, am lam tunzirhum, awa amina, ihdinas siratal mustaqim, inna rabbaka labil mirsad, mim marqadina, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf mim, yang pertama adalah tidak mendatangkan sifat bainiyah mim, atau ketika mimnya dalam keadaan sukun dan tidak ada huruf setelahnya, atau ketika waqaf, ya, huruf ini, ya, seringkali tidak dibaca sedikit berjalan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Nah, jadi sedikit berjalan. Kim. Yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi berikutnya adalah melafalkan huruf mim karena bersebelahan dengan huruf tebal menjadi ikut tebal. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi juga. Contohnya mim marqadina, nah, dibaca mim marqadina, mor, mim mor, enggak mor tapi marqadina. Ma-nya tetap tipis karena memang sifatnya adalah istifal, suara ke bawah yang menghasilkan tipisnya suara. Marqadina bukan morqadina.
Kesalahan yang sering terjadi juga biasanya ketika mim ini dalam keadaan sukun bertemu dengan waw dan fa. Karena mim ini satu makhraj dengan waw dan juga berdekatan mim ini dengan fa, sering sekali ya, kita membacanya itu ikhfa, hum fiha atau hum wa azwajuhum. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Kita rapatkan bibir kita datangkan bainiyahnya, baru kita lafalkan huruf berikutnya. Hum fiha. Jangan hum fiha atau kita baca hum wa azwajuhum, tapi kita baca hum wa azwajuhum. Tidak kita jeda, hum wa azwajuhum. Jangan hum wa azwajuhum. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf mim adalah ketika mim bertasydid atau mim ketemu mim ya, idgham mimi atau bahasa kita idgham mimi ya, itu kurang ditahannya dengan paling sempurna ya. Fa'amma segitu saja, harusnya dengan paling sempurna ditahan paling lama menyesuaikan dengan kecepatan bacaan masing-masing. Fa'amma man summa innakum, jadi ditahan paling panjang. Sering sekali kita membaca summa kurang panjang ya. Jadi adanya gunnah ini di dalam mim, apalagi ketika bertasydid, ketika idgham di gunnah, ini haruslah kita bacanya dengan paling sempurna. Gunnah akma ditahan paling panjang seperti yang tadi dicontohkan. Itu saja dari tim Khidmah Rumah Quran Al-Kautsar untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.